Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak, bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal-Dajjal junior, yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba yang ini itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Jadi tanggal 16 itu 15-16 kita ke UGM tanggal 15, ya Bang. Tanggal 16 tuh kita ke rumahnya Pak Jokowi. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri kan. Nah, jadi kami ke sana itu banyak di video saya lihat settingan, kata itu settingan orang datang ke tempat Jokowi. Wah, menangis segala macam. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Nah, jadi kalau Pak Jokowi terima kami, wah kami sangat senang. Kami ke sana nggak minta ketupat, kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi. Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi. Mohon maaf. Allah udah kasih rezeki yang cukup buat kami. Cuman kami minta. Masih terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Sekian banyaknya netizen mengomentari mengenai soal Jokowi, apa yang menjadi kebobrokannya dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Saya kira ini yang paling parah dan paling barbar. Bahkan di video awal tadi menyebutkan bahwa Jokowi sengaja diutus dari neraka untuk turun ke bumi. Seolah-olah netizen ini menyamakan Jokowi dengan iblis. Bayangkan, dari neraka. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu video selanjutnya, komentar yang begitu cerdas dan menohok mengenai persoalan ijazah palsu dan UGM yang saya kira sangat-sangat bobrok. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter pares. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor satu ya, di antara yang utama yang dia miliki, termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ini, ya saya ingin sedikit memperkenalkan. Jadi ini sangat menarik sekali, beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal. Sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya, yaitu Sigit Sunarta ya, Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia
dia tidak dia mengatakan Time New Roman saja tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini tempatnya intelijensia, tempatnya kepandaian ya, derajatnya kehebatan dan kecerdasan begitu. Nah, kemudian ketika Pak Sigit Sunarta mempermasalahkan bahwa kenapa Anda tidak melihat bahwa sampul pengesahan tersebut sudah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh percetakan Prima ya, itu adalah percetakan Prima ya yang sudah biasa melakukan penjilitan, kemudian fotokopi dan sebagainya. Nah, ini ada ketidaktelitian bahwa percetakan Prima ini sendiri adanya itu tahun 1986, sedangkan Jokowi itu ya lulus tahun 1985. Kira-kira mungkin nggak orang yang lulusnya tahun 1985 ya sudah terbentuk skripsinya tiba-tiba diklaim sebagai bentukan penjilitannya itu oleh CV Prima Grafika tersebut yang justru muncul di tahun 1986. Jadi bayangkan betapa carut marutnya logika ini tadi ya gitu. Nah, kemudian harusnya apa yang dilakukan oleh pihak Gajah Mada ketimbang mendenial atau terus berkelit begitu ya, seakan-akan akhirnya orang menganggap memang ini membela, ini melindungi begitu ya. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut lakukan uji karbon. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Adili Jokowi itu adalah hil yang mustahil. Mustahil. Kenapa? Karena mustahil. Saya jelaskan ya secara detail dengan bahasa sederhana. Mau diadili lewat jalur mana? KPK karena korupsinya, kepolisian Republik Indonesia atau Polri karena ijazah palsu, atau Kejaksaan Agung. Ya nggak mungkin ya, karena semua kepala-kepala lembaga penegak hukum itu masih orang-orang Jokowi. Masuk kok kakak di juga. demo sampai jengking, dilaporkan sampai buta sariawan, ya nggak mungkin akan ditindaklanjuti. Bagaimana seseorang yang diangkat menjadi kepala kepolisian, kepala kejaksaan, kepala KPK, lalu mengadili orang yang mengangkatnya? Bener gak? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan para pendemo adili Jokowi itu kemungkinan besar memang dibayar. Ya, untuk apa? Ya, untuk tujuan tertentu. Melakukan demo atau upaya-upaya yang semua orang tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Ya. Kemudian kita berharap sama siapa? Sama Prabowo. Ya, bisa kalau Prabowo mengganti semua kepala-kepala lembaga penegak hukum yang mana itu orang-orangnya Jokowi. Mustahil. Diganti oleh Prabowo. Tapi ngemeng-ngemeng, mungkin nggak itu? Tebak sendiri. Bagaimana mungkin ketika Prabowo saja meneriakkan hidup Jokowi, ya, lalu Prabowo mengumumkan bahwa Jokowi banyak sekali jasanya dalam membantu Prabowo meraih kursi RI 1 alias menang Pilpres. Itu impian Prabowo yang paling tinggi, menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ya, jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Adili Jokowi itu benar-benar terlaksana. Selama masih orang-orang lama, ya, muka-muka lama, ya nggak mungkin ya kamu terbang ke awan nggak pakai sayap. Ya, karena budaya politik di Indonesia itu saling menyandera. Ya, jadi kalau ada temannya atau orang bersalah, tidak langsung dimarahin, tidak langsung dihukum, seolah-olah dimaafin, tapi kesalahannya itu disimpan. Nah, disimpan dijadikan senjata. Kalau lu macam-macam sama gue bongkar kejahatan lu. Ya, sama orang yang disandera itu juga menyandera orang lain lagi. Terus sandera menyandera, sandera menyandera. Ya nggak ada ujungnya. Makanya korupsi di Indonesia ini bahkan nggak bisa diberantas. Ngimpi